Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kita masih melanjut pada kitab Ihya Ulumuddin. Selesai dari muqaddimah pada beberapa pertemuan kemarin. Muqaddimah sudah kita selesaikan. Menginjak pada beralih kepada al-babul awal. Bab pertama fi fadlil ilmi wat ta'limi wat ta'allumi. Tentang keutamaan ilmu, mengajar dan belajar, wa syawahidihi, dan bukti-buktinya, dalil-dalilnya, dalil-dalil fadl tadi, keutamaan tadi, minan naqli wal aqli, baik dari nakal periwayatan maupun akal. Periwayatan di Quran maupun hadis, ataupun dalil akli. Fadilatul ilmi, pertama fadilatul ilmi dulu, keutamaan ilmu dulu. Syawahiduha, bukti-buktinya, bukti-bukti fadilatul ilmi tadi dari Quran. Qaulu ta'ala, di antaranya firman Allah Ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Syahidallah, Allah bersaksi, annahu la ilaha illa huwa, bahwasanya tiada Tuhan selain Dia. Wal malaikatu, dan malaikat pun bersaksi seperti itu. Jadi yang bersaksi itu adalah Allah, malaikatnya, wa ulul ilmi. Ketiga setelah malaikat, Allah sebut ulul ilmi. Ini menunjukkan tingginya peringkat ulul ilmi. Karena yang bersaksi la ilaha illallah itu adalah Allah, malaikat, baru ulul ilmi. Fandur. Ya, yang sahibul ilmi, ini pemilik ilmu. Fandur kaifa bada'a subhanahu. Maka perhatikanlah bagaimana Allah memulakan dengan dirinya. Bada'a, memulai siapa Allah yang maha suci lagi maha luhur, binafsih, dengan zatnya. Dia dulu bersaksi. Wa sanna bi malaikatih, lalu Allah menduakan, menaruh di nomor 2 malaikat-malaikatnya. Wa sallasa bi ahlil ilmi, dan Allah menaruh di nomor 3 ahlul ilmi yang bersaksi. Wa nahika bihadza, cukuplah bagimu dengan ini, syarafan, yakni keutamaan, wa fadlan, karunia, wa jalalan, keagungan, wa nablan, kepandaian, keunggulan. Ini sudah cukup. Dalam ayat ini Allah menyebut ahlul ilmi itu urutan ketiga setelah Dia, lalu malaikatnya, lalu ahlul ilmi. Kalau Allah Ta'ala, Allah juga berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Tadi itu surat Ali Imran. Surat Ali Imran pada ayat 18. Kemudian di surat Al-Mujadilah atau Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Ibnu Abbas berkata, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, maka Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diutul ilma, orang-orang yang diberi ilmu. Darajat, Allah mengangkat beberapa derajat. Ya. Jadi bukan, tidak semua yang menuntut ilmu itu diberi ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberi ilmu. Amin. Amin. Utul ilma. Kalau Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, lil ulama'i darajatun. Bagi ulama itu ada beberapa derajat fauqal mukminin. Ulama itu memiliki beberapa derajat di atas orang mukmin biasa, bisa beimiati darajah. Yang satu derajat itu 700 derajat jaraknya antara orang mukmin orang alim dengan orang yang tidak alim. 700 derajat. Ma baina darajataini, antara satu derajat dengan derajat berikutnya, masiratu khamsimiati amin, perjalanan 500 tahun. Kalau Allah Ta'ala, Allah juga berfirman, qul hal yasawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah Muhammad, apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Ini pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Ini sudah pasti tidak sama. Qala Ta'ala, yang jawabannya sudah pasti, maksudnya pasti tidak sama. Qala Ta'ala, Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, hanya saja yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Jadi tandanya ulama betul-betul adalah takut kepada Allah. Allah Ta'ala, qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum, katakanlah Muhammad, cukuplah Allah sebagai saksi baini wa bainakum, antara saya dan kalian. Wa man indahu ilmul kitab, dan cukuplah orang yang dia memiliki ilmul kitab, ilmunya Al-Quran, ilmu kitab. Itu ahli kitab, itu ada yang menafsirkan man indahu ilmul kitab itu Abdullah bin Salam atau ahbar Yahudi yang masuk Islam ini. Man, orang-orang yang di sisi man itu memiliki ada ilmu kitab, ilmunya kitab-kitab terdahulu. Nah, dari situ nampak kan keutamaan orang yang punya ilmu. Yang mana Rasul mencukupkan Allah sebagai saksi
kebenaran beliau, dan saksi kedua setelah Allah, Rasul mengalihkan kepada orang yang punya ilmu kitab. Allah Ta'ala, Allah berfirman, qala allazi indahu ilmun minal kitabi ana atika bi. Berkatalah orang yang di sisi dia ada ilmu daripada kitab. Ilmu ahli tafsir adalah katibnya Nabi Sulaiman, Asif bin Barkhia. Ana atika bi, saya bisa mendatangkan singgasana Balqis itu. Qabla ayartada ilaika turfuk, sebelum pandanganmu berkedip. Padahal sebelumnya qala ifritu minal jinni ana atika bi qabla an taquma min maqamik. Di ayat sebelumnya dikatakan, bangunlah ifrit daripada jin. Katanya si ifrit, saya bisa mendatangkan itu wahai Raja Sulaiman sebelum kau bangun dari tempat singgasanamu. Kata Nabi Sulaiman, kelamaan. Apa ada yang bisa lebih cepat? Maka datang orang yang Allah beri ilmu daripada kita. Tambihan ala anna uqtadara ali biqatil ilmi. Ini sebagai tanbih, peringatan, perhatian bahwasanya dia si alladzi tadi itu mampu alaihi untuknya, untuk atika, untuk mendatangkan dari biquatil ilmi, dengan kekuatan ilmu. Ahli tafsir mengatakan Allah berikan dia daripada Ismullahil Azam, yang kalau dia meminta langsung Allah kasih. Sehingga dengan itu dia mendatangkan singgasana secepat itu sebelum berkedip Nabi Sulaiman AS. Artinya manusia itu harus berilmu jauh. Jin itu ya tidak ada apa-apanya. Kok malah kebalik, jadi manusia minta tolong sama jin. Allah Ta'ala, Allah berfirman, qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahu khairun. Berkatalah orang-orang yang diberi ilmu, wailakum, celaka kalian. Thawabullahu khairun, pahala dari Allah lebih baik. Bayana. Ini menjelaskan anna idza maqadil akhirah, bahwasanya agungnya kadar akhirat yu'lamu bil ilmi, diketahui hanya dengan ilmu. Ini kan ceritanya Qarun yang fakharaja ala qaumi fi zinatih di akhir surah Al-Qasas. Qarun keluar dengan zina, perhiasannya, lalu berkata, qalatina yuridunal hayatad dunya ya laitalana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin azim. Berkatalah orang menginginkan dunia, aduh seandainya saya punya seperti yang dipunyai Qarun, sungguh dia memiliki keberuntungan yang besar. Lalu dijawab sama orang yang ahli ilmu, qala alladziina utul ilma wailakum, celaka kalian. Kok kalian kepingin seperti Qarun? Celaka kalian. Thawabullahu khairun, pahala akhirat jauh lebih baik daripada Qarun dan semua yang dimiliki. Nah, itu yang artinya dari sini Imam Ghazali mengambil paling rendahnya syarat faqih itu harus mengerti bahwa akhirat lebih utama dari dunia. Itu paling rendahnya syarat faqih. Ya, harus mengerti bahwa akhirat itu lebih utama dari dunia. Buktinya apa dalilnya? Qala alladziina utul ilma wailakum. Celaka kalian. Yang mengerti kemuliaan akhirat hanyalah orang yang diberi utul ilma, diberi ilmu. Tidak semua orang diberi ilmu. Bukan orang yang punya ilmu, orang yang diberi ilmu. Itu tandanya dia mengutamakan akhirat. Kalau tidak begitu, hatta ilmunya sagudang, dia tidak bisa disebut utul ilma, karena belum mengerti keutamaan akhirat. Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa tilkal amsalun nadribuha linnas. Itulah permisalan-permisalan yang kami buat untuk manusia. Wa ma yaqiluha illal alimun, dan tidak ada yang dapat memahami permisalan yang kami buat itu kecuali orang yang alimun, orang yang mengamalkan. Karena alimun ini martabat, illal alimun, orang yang mengetahui. Allah berfirman apa? Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum. Seandainya mereka mengembalikan perkara itu kepada Rasul SAW. Setelah Rasul kepada siapa? Wa ila ulil amri minhum, mengembalikan perkara itu kepada orang yang menguasai perkara. Ulil amri ay sahibul amri, yang menguasai perkara, minhum di antara mereka. Radda hukmahu bil waqa'i ila istimbatihim, Allah mengembalikan hukumnya dalam waqa'i, kejadian-kejadian, kepada istimbatnya orang yang ulil amri. Wa alhaqa rutbatan bi rutbatil anbiya, Allah susulkan peringkat para ulil amri, ulama ini tadi, dengan peringkatnya para nabi fi kasfi hukmillah, dalam menyingkap hukum Allah, menyingkap pengetahuan tentang hukum Allah. Ulil amri itu maksudnya ulama. Rutbah bisa derajat, pangkat. Ya, pangkat, rutbah. Wakila, dikatakan tentang firman Allah Ta'ala, ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum, yakni al-ilma. Dalam sebagian tafsir dikatakan, wahai Bani Adam, sungguh telah kami turunkan pada kalian libasan, pakaian yang yuwari sawatikum, yang menutupi kemaluan kalian. Yakni yang dimaksud pakaian itu adalah pakaian ilmu. Warisan dan rish, pakaian yang indah daripada bulu. Rish, warisan dan bulu. Yang ini maksudnya keyakinan. Walibasut taqwa, dan pakaian takwa yakni haya, rasa malu.
Zalika khair, itu lebih baik. Maka syaratnya orang yang berilmu itu dia punya keyakinan yang kuat, tandanya, dan dia punya rasa malu. Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ji'nahum bi kitabin fassalnahu ala ilmin. Sungguh kami telah datang kepada mereka dengan kitab yang fassalnahu ala ilmin, yang kami perinci kitab itu berdasarkan ilmu. Allah juga berfirman, fala naqussanna alaihim bi ilmin. Fala naqussanna alaihim bi ilmin. Sungguh kami akan ceritakan, kisahkan kisah-kisah ini kepada mereka bi ilmin, berdasarkan ilmu. Bukan sekedar dongengan-dongengan. Allah Ta'ala, Allah juga berfirman, bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Akan tetapi dia, Quran itu adalah ayatun bayyinat. Ayat-ayat Allah yang jelas terletak di mana? Fi suduril ladzina utul ilma. Terletak pada dadanya orang yang diberi ilmu. Makanya Sayyidina Ali di Bukhari, di Sahih Bukhari itu ketika ditanya oleh seorang tabi'in, hal khassaka Rasulullah bi syai'in? Apakah Rasul menghususkan kalian, khassakum, menghususkan kalian ahlul bait dengan sesuatu? Kata Sayyidina Ali, tidak. Kecuali illa fahman utiya fil Quran, kecuali kepahaman tentang Al-Quran. Makanya Imam Haddad mengatakan wa ma al-Qur'ani fi qarani. Dan ahlul bait itu bersama Quran itu fi qarani. Selalu berbarengan. Allah Ta'ala, khalaqal insana 'allamahul bayan. Ya, khalaqal insan. Allah yang mencipta manusia, 'allamahul bayan. Allah ajarkan manusia itu bayan, penjelasan. Inna ma dzakara dzalika fi maradil imtinan. Allah menyebut alamul bayan itu dalam konteks imtinan, mengungkit, seolah-olah Allah berbangga. Ini loh, manusia ini sudah saya ajarkan bayan. Bayan itu ini al-ilm. Seolah-olah Allah berbangga dengan pemberian nikmat ilmu itu kepada manusia. Sampai saking bangganya, saking senangnya Allah dengan ilmu, Allah mengungkit nikmat itu. Allamahul bayan. Allah ma'radil imtinan. Di sini dalam konteks mengungkit Allah Ta'ala. Ma'rad itu konteks. Ya. Tempat kedatangan arodo yang itu. Kedatangannya sih dalam konteksnya imtinan. Allah imtanna yamtannu, ya, mengungkit. Ya. Tapi bagi mengungkit itu jelek bagi makhluk. Tapi bagi Allah mengungkit nikmat itu ya memang hak dia karena semua dari dia. Allah, makanya di antara asma Allah itu Al-Mannan. Nah, itu mana asma Allah. Karena bagus bagi Allah mengungkit itu karena semua dari dia. Kalau kita mengungkit jelek. Ya, maha memberi atau maha mengungkit. Kata manna yamunu juga artinya memberi. Mannan juga ya maha mengungkit, pemberian. Amal akhbar wallahu alam. Itu dari ayat-ayat Quran tentang keutamaan ilmu. Nanti lanjutnya tentang hadis tentang keutamaan ilmu. Wallahu alam bissawab. Bisa dulu. Surah Al-Fatihah.